Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Serta harapan yang diciptakan Allah lancarkan jalannya. Amin. Sebelum melakukan aktivitas, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Untuk teman-teman yang non-muslim, berdoa menurut agama masing-masing ya teman-teman. Perkenalkan teman-teman, nama aku Nina, putri sulung dari 3 bersaudara. Aku berasal dari Riau. Apakah di sini ada yang berasal dari Riau juga? Mana suaranya? Oh iya, ini konten pertamaku. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mau mampir dan nonton di channel aku. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman dengan berlipat ganda. Nah, ini aku lagi jemur pakaian. Sebenarnya pakaian ini jemuran semalam ya teman-teman. Cuma karena tidak kering, jadi agak-agak lembab sedikit. Makanya aku jemur lagi hari ini. Cuaca di sini lagi tidak stabil teman-teman. Kadang panas, kadang hujan, kadang cuma rintik-rintik seharian. Kalau di tempat kalian cuacanya gimana teman-teman? Musim kemarau, musim hujan, atau musim kayak pancaroba kayak di tempat aku kayak gini. Jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman, karena pada musim-musim seperti ini biasanya orang-orang terkena penyakit pilek, batuk, demam, dan lain-lain. Nah, ini aku lagi buat teh bunga telang yang udah direbus sama mamaku. Jadi aku tinggal ngasih gula dan jeruk nipisnya, tapi ini enggak kesut ya teman-teman saat aku ngasih gulanya. Jadi kayak nggak dikasih gula, sebenarnya udah dikasih gula. Bunga telang banyak loh manfaatnya untuk kesehatan tubuh, dan aku baru tahu kalau bunga telang itu bisa dibuat minuman pada umur 24 tahun. Aku tahu teh bunga telang ini dari kakak tingkat teman-teman. Kebetulan dia tuh pernah jualan teh bunga telang gitu. Jadi aku tahunya sih dari dia kalau teh bunga telang itu ya bisa diminum gitu. Jadi waktu di kos dia bawakin bunga telangnya yang udah kering gitu itu ternyata yang udah kering pun bisa dibuat teh bunga telang. Nah, kalau kalian pada umur berapa nih teman-teman taunya kalau bunga telang itu tuh bisa diminum? Maksudnya dibuat minuman gitu. Selain dari rasanya yang enak, dia juga kaya akan manfaat loh teman-teman. Di antaranya dapat menyehatkan mata, menjaga kesehatan kulit, mengatur resiko diabetes, mengatasi insomnia, dan lain-lain. Untuk informasi selanjutnya teman-teman bisa lihat atau searching di Google ya. Lanjut manasin minyak. Kali ini aku mau goreng pisang untuk sarapan teman-teman. Oh ya, itu yang di minyaknya itu bukan kotoran ya teman-teman ya, itu bekas mamaku goreng ubi teman-teman. Nah, itu warna minyaknya bukan hitam ya teman-teman, karena kebetulan memang wajannya warnanya kayak gitu. Aku goreng pisangnya sekali goreng aja sih teman-teman, soalnya memang tinggal sisa segitu sih pisangnya. Cukup sih kalau menurut aku. Soalnya kalau di rumah itu sarapannya kami tuh kebiasaannya pakai nasi teman-teman. Jadi ini ibaratnya buat ngemil aja. Kalau kalian tuh termasuk tim yang sarapan pakai nasi atau makanan ringan gini aja teman-teman. Soalnya teman-teman aku juga banyak yang sarapannya itu cuma pakai kue, pisang goreng, tahu goreng, lain-lain gitu. Pokoknya cuma pakai gorengan aja atau cuma pakai bubur gitu. Tapi kalau aku sama keluarga aku mungkin karena kami kebiasaan ya teman-teman, jadi tiap hari itu ya mesti sarapannya pakai nasi. Intinya kalau belum makan nasi tuh belum makan lah namanya teman-teman. Kalau kalian tim yang mana nih? Tim yang bisa makan gorengan doang atau harus makan nasi kayak aku?
komen ya di bawah. Setelah goreng pisang, aku lanjut sarapan ya teman-teman. Tapi aku sarapannya nggak di record. Nah, setelah sarapan, ini aku mau ngeberesin tempat tidur adik aku. Kebetulan ini tempat tidurnya ini di ruang tamu ya teman-teman. Ya maklum lah, karena kami rumah tempat tinggal kami ini belum cukup ruangannya, jadi apa yang ada itulah dulu. Nah ini kebetulan pun ini nih kasur aku waktu di kos-kosan dulu, jadi aku beli di online dulu tuh waktu aku masih semester berapa gitu, lupa juga, tapi ini udah lama banget gitu. Nah jadi pas aku pulang kampung kan udah selesai, ini yang make adik aku gitu. Jadi kasurnya kasur apa ya namanya, kasur turunan ya. Nih jadi aku lanjut nih mau ngebersihin ini segala macam. Di depan nampaknya ada ya teman-teman, kating belanjaan, karpet yang nggak dipakai. Masya Allah, tapi nggak apa-apa lah. Itu karpet itu kemarin dikeluarin karena ada keluarga aku dateng, tapi itu udah kemarin ya, cuman memang dilipat aja di situ, nggak dimasukkan lagi ke dalam. Nah terus dijadikan sama adik aku itu untuk tidur kucing-kucingnya gitu. Ini aku lagi bersih-bersihin. Di situ ada foto adik aku sama ibu aku waktu masih TK adik aku ya. Itu sebenarnya tuh di meja-meja tuh teman-teman ya, itu banyak kayak mama aku beli beda kayak gitu kan, tapi masih pakai kotak-kotak gitu teman-teman, belum dibuang-buangin gitu kotak-kotaknya, jadi kayak numpuk aja di situ. Aku ngebersihin dulu, mau aku sapuin dulu, baru nanti mau disusunin semuanya. Tapi jujur aku nih bukan termasuk orang yang bisa rapi gitu loh teman-teman kalau beres-beres, kayak nggak kayak yang kayak karena ada orang tuh kan yang rapi banget kalau beres-beres. Nah kalau aku tuh enggak teman-teman, aku kayaknya yang biasa aja gitu nggak terlalu rapi kalau beres-beres gitu. Jadi kalau misalnya kan kalau di kos-kosan itu disuruh milih nyapu atau masak, nah aku milih masak ya, walaupun nggak pandai-pandai tapi bisa lah teman-teman gitu. Tapi kalau beres-beres nih ya seadanya gitu aja teman-teman, nggak yang serapi yang kayak orang-orang gitu, kayak seadanya aja, yang penting bersih kayak gitu. Oh ya, yang ditempel-tempel di dinding itu adik aku yang nempelin teman-teman. Jadi kan aku kan jarang di rumah ya, aku setelah tamat baru berapa bulan inilah aku di rumah. Jadi biasanya aku tuh jauh gitu dari orang tua, kayak setahun sekali baru pulang gitu. Nah jadi yang nempel-nempel di dinding itu ya adik aku, ada foto dia masih kecil gitu kan, terus ada piagam-piagam penghargaan gitulah teman-teman. Dan gambar-gambar dinding itu udah termasuk banyak yang dicopotin sama ibu aku teman-teman, dari ujung sampai ujung itu ada gambarnya. Jadi agak menyemak sih sebenarnya, tapi mungkin maksudnya dia tuh supaya kelihatan ada berwarnanya, maksudnya dia tuh seperti itu mungkin ya teman-teman. Jadi makanya dia tempel-tempel kayak gambar-gambar foto-foto gambar Ustadz, gambar Habib, kemarin tuh banyak ditempel-tempelin sama dia gitu. Dan lem-lemnya itu kan banyak yang lepas-lepas ya teman-teman, karena kan dia kan pakai lem selasi ban itu. Nah jadi daripada gantung-gantung kayak gitu ya dicopotin lah sama ibu aku gitu, disimpan. Jadi kita tidak bisa menilai seseorang itu hanya dari perbuatannya saja ya teman-teman, karena kita tidak mengetahui, karena tidak dapat dipungkiri memang ada yang demikian gitu, maksud dan tujuannya itu baik, tapi dia melakukannya itu dengan cara yang menurut orang itu tidak baik. Jika ada yang bertanya sama aku, kalau itu terjadi di kamu, apa yang kamu lakukan? Jadi aku saat ini berusaha untuk positive thinking ya teman-teman, dan berusaha menjadi yang lebih baik versi kita. Nah ini nih rak meja aku yang di kos-kosan juga, ini aku bawa jauh-jauh dari sana pulang, karena di rumah tuh aku tahu nggak ada rak-rakan buku, sedangkan kami tuh termasuk hobi beli buku ya teman-teman.
beli bukunya aja gitu, tapi jarang bacanya. Jangan dicontoh ya teman-teman, kayak pertama-pertamanya aja gitu, tapi jarang yang sampai hatam kalau baca. Nah itu di atas tuh banyak Al-Quran kan teman-teman. Jangan salfok ya teman-teman, itu Al-Quran anak-anak yang pernah ngaji di sini. Sama di atas tuh pokoknya Al-Quran sama Iqra. Nah sebenarnya udah banyak yang dibawa pulang, jadi cuman sebagian aja yang masih di sini. Ini aku mulai nyusun skincarenya adik-adik aku sama aku. Ada skincare aku juga sih sebagian, tapi itu skincarenya banyak punya adik aku sih. Nah jadi sebenarnya ya aku kalau sama adik aku tuh aku kalah gitu lah kalau masalah skincarean perawatan ya teman-teman ya. Karena kalau adik aku tuh ngerawat banget gitu mukanya tuh kayak harus kayak beli ini terus dia tuh rajin gitu makainya gitu beda sama aku gitu jadi kebanyakan ya skincare tuh yang beli skincare tuh dia gitu. Kalau skincareku tuh banyak gitu kan, kayak make up gitu kan, cuman jarang makainya teman-teman. Skincare aja gitu jarang gitu makainya. Nah ini nih punya mama aku nih, kalau ada yang murah-murah tuh kayaknya tuh nggak bisa gitu ditinggalkan gitu ya kan. Kadang tuh sampai bilang, aduh sabar mak, jangan semuanya dibeliin, nanti nggak dipakai. Betul kan, nggak dipakai teman-teman. Ya Allah, jarang banget itu dipakai. Nih aku susunin ala kadarnya aja ya teman-teman ya. Nih jujur nih sebenarnya di sini nih nggak ada skincare aku ya teman-teman ya. Ada sih cuman berapa, paling 1 2 3 gitu. Nah jadi semuanya tuh punya adik aku, ibu aku, sama adikku lah keduanya. Kalau skincare aku taruhnya di kamarku sih, jadi nggak gabung di luar gitu. Paling ada cuma beberapa itu aja. Cuma aku belum bisa istiqomah makanya teman-teman, susah rupanya istiqomah ya teman-teman, apalagi semenjak di kampung nih teman-teman. Ya Allah, termasuk jarang lah aku nih skincarean, padahal aku sering keluar rumah gitu teman-teman, sering kejemur matahari, makanya kulit aku tuh makin kusam di kampung tuh. Karena aku kemarin kan ketemu lah sama kawan-kawan aku untuk ambil ijazah gitu kan, ya ampun kawan-kawan aku tuh sampai kaget ngeliat aku, karena kulit aku tuh kusam banget teman-teman ya. Soalnya aku kan di kampung nih kan ngebantuin ibu gitu kan, jualan jamu gitu, keliling gitu kan. Jadi selain dari faktor cuaca, faktor keadaan juga sangat mempengaruhi ya teman-teman. Beda sama aku waktu aku kerja jauh gitu kan dari orang tua, menuntut rapi saat bekerja. Beda kalau di rumah sama keluarga, ya ala kadarnya. Itu mindset aku kemarin ya teman-teman. Kalau sekarang ya mesti dirubah. Kalau bukan kita yang mengurus diri, siapa lagi? Jadi pola pikir aku yang itu jangan ditiru ya teman-teman, tidak baik. Duh ceritanya jadi ngalor ngidul nih teman-teman. Tapi ngomong-ngomong, teman-teman sekalian pernah gak sih ngalamin yang sama kejadian yang pernah aku alami dari ceritaku ini? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Masya Allah, lumayan panen hari ini ya teman-teman. Itu yang di tangan aku lumayan banyak. Nah ini sampah-sampahnya ini mau aku buangin, tapi aku nggak ngesut buang sampahnya ya teman-teman, karena sepertinya diriku sudah mulai capek teman-teman, sudah mulai lelah. Jadi aku percepat, nggak aku shoot pas nggak buang sampahnya. Nah ini masih ada sisa sedikit sampah-sampahnya, aku pungut-pungutin lagi sampai dia bersih. Akhirnya sudah mau siap juga pekerjaan ini. Insyaallah semoga bermanfaat ya teman-teman, dan semoga dari ceritaku tadi ada manfaat yang bisa diambil ya teman-teman, dan ditinggalkan buruknya teman-teman.
Semoga kita semua dijauhkan dari mara bahaya yang goib maupun yang secara terang-terangan. Amin. Sampai di sini dulu ceritaku hari ini ya teman-teman. Terima kasih. Semoga kalian tidak bosan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.